kembali menyapa Anda. Harian Netra, dalam operasi. Opini, ekspresi, dan reaksi. Menampilkan sahabat-sahabat Harian Netra untuk mengemukakan pikiran, atau memberi reaksi tentang semua yang ada di sekitar kita. Hadir untuk menemani hari Anda. Selamat menikmati. Apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud, kami memandang itulah yang disampaikan oleh Presiden. Kalau Bapak tidak mau jawab itu dalam ruang terbuka untuk publik, silakan sampaikan secara konfidensial begitu. Nah, luar biasa inilah dalam catatan. Sebenarnya Kompolnas ini perlu nggak? Oh, terserah Bapak kan yang buat Kompolnas ada itu. Iya, yang saya Kan tanya. DPR yang buat. Jadi publik dibohongi oleh polisi. Maka mestinya Kapolri diberhentikan sementara, diambil alih oleh Menko Polhukam. Saya kurang setuju kalau yang disampaikan Pak Beni Kabur Harman soal nonaktif Kapolri. Kapolri on the track kok jalannya. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kita berkenan videonya. Halo semua, kembali bersama Harian Netra. Nah, kali ini kita berada dalam Harian Netra dalam operasi. Nah, di episode kali ini, saya nggak tahu ya episode berapa, soalnya ini tergantung kepada Harian Netra mau menempatkannya di episode berapa ya. Gitu, sorry. Nah, teman-teman, di episode kali ini kita ingin kembali menyoroti kasus Verdi Sambo. Tetapi di sini bukan dari sudut pandang perkaranya, tetapi melainkan tentang apa yang terjadi di tanggal 22 Agustus 2022, yaitu Komisi 3 DPR RI yang membidangi hukum tentunya memanggil Kompolnas, LPSK, dan Komnas HAM untuk mengadakan rapat dengar pendapat dengan Komisi 3, yang tentunya di dalam hal ini kita akan fokus kepada RDP yang dilakukan kepada Bapak Mahfud MD, kepada Menteri Polhukam yang pada saat itu menghadirinya dalam kedudukannya sebagai Ketua Kompolnas. Mungkin teman-teman sudah melihat beberapa cuplikan kita di depan. Nah, itu akan menjadi objek-objek pembahasan kita, ya, ulasan kita secara singkat. Mudah-mudahan bisa menjadi bahan bagi teman-teman dalam berpikir, ya, untuk apa yang terjadi sekarang tentang ini semua gitu. Nah, teman-teman, untuk itu kita mohon izin kepada Kompas TV, karena kita ambil dari Kompas TV, ya teman-teman, cuplikan itu kita butuhkan agar bisa memberikan gambaran tentang apa yang kita maksud di dalam pembahasan kita nanti. Karena nanti selama ini mungkin ketika saya bilang, teman-teman bisa lihat video, teman-teman bisa lihat ketika itu dikatakan begitu, mungkin teman-teman merasa kurang nyaman gitu. Jadi mungkin dengan adanya cuplikan depan itu kita bisa mencoba on the track. Nah, kita mulai dari yang pertama, teman-teman, bahwa apa yang disampaikan oleh dipertanyakan kewenangan Kompolnas yang atau fungsi atau tugas atau pekerjaan Kompolnas yang dipertanyakan oleh fraksi Partai Gerindra pada saat itu, yang mempertanyakan bahkan sampai kepada perdebatan sengit yang menimbulkan suatu kesimpulan. Apakah kesimpulan atau pernyataan, yang penting menimbulkan suatu perkataan, yaitu bahwa apakah Kompolnas diperlukan, apakah sebenarnya Kompolnas diperlukan gitu. Teman-teman, saya mau melihat ini bukan dari sudut pandang untuk menjawab pertanyaan itu, ya bukan. Saya mau melihat bagaimana ya. Begini, saya terus terang kecewa ya dengan Komisi 3. Dengan pertanyaan seperti itu ditanyakan oleh Komisi 3 DPR yang membidangi hukum, dan ya terlepas dari mungkin dia bukan orang yang membentuk Kompolnas, tetapi seharusnya dia tahu bahwa DPR lah yang membentuk Kompolnas pada saat itu. Seharusnya dia tahu, seharusnya dia riset. Nah, tetapi mungkin beliau ini hanya mau pencitraan, seakan-akan memang saya sudah berkata keras
Gitu. Nah, tapi kalau begitu caranya, kalau begitu cara Komisi 3, kalau begitu kualitas pembahasan di Komisi 3 DPR RI, ya kan? DPR RI itu dekat dengan hukum. Jadi Komisi 3 itu adalah bidang hukumnya DPR RI. Jadi bidang hukumnya lembaga yang dekat dengan hukum. Punya kualitas pertanyaan yang demikian, kualitas pernyataan yang demikian. Dia lupa, dia tidak tahu, atau dia tidak riset, atau dia tidak mencari tahu bahwa eh, ya DPR itu yang membentuk Kompolnas gitu. Makanya itu diserang balik oleh Bapak Mahfud. Ini sebenarnya itu memalukan. Itu bukan sekedar serang menyerang pembicaraan, tapi itu sebenarnya memalukan sekali. Ya kan? Lembaga sekelas DPR punya anggota dewan yang sedemikian kelirunya gitu. Itu yang pertama. Nah, jadi seakan-akan memang apa yang dilakukan ini rapat rapat yang digelar ini seakan-akan ya hanya sekedar untuk pencitraan aja jadinya gitu. Dengan fakta yang pertama ini. Kita lanjut ke fakta yang berikutnya, yaitu tentang eh, ini ya, DPR itu pada saat itu Komisi 3 itu mempertanyakan tentang Jenderal Bintang 3 yang dikatakan oleh Mahfud MD akan mengundurkan diri jika kasus ini tidak terungkap. Mereka ingin mencari tahu tentang itu, siapa namanya, dan itu benar-benar didesak ya. Bapak Mahfud MD sampai mengatakan saya berhak untuk tidak menjawab, lalu kemudian eh, anggota Komisi 3 juga mengatakan bahwa apakah memperjelas bahwa setiap pertanyaan dewan itu harus dijawab seperti itu. Nah, lalu kemudian eh, Bapak Mahfud tetap bersikukuh untuk tidak menjawab, biarlah itu dijawab oleh Polri gitu dan sebagainya. Nah, tetapi kemudian teman-teman, gini, kalau selama ini kita mendengar rapat Komisi 3 itu kan yang khususnya yang diadakan di hari Senin itu seakan-akan ditujukan untuk menjawab pertanyaan publik. Nah, yang saya pertanyakan, yang ingin saya soroti adalah begini. Khusus untuk pertanyaan itu ya, tentang siapakah anggota eh, kepolisian Jenderal Bintang 3 ingin mengundurkan diri jika kasus ini tidak terungkap. Nah, teman-teman, kalau kita sorot, teman-teman mungkin juga ingin tahu ya, siapa itu yang ingin mengundurkan diri itu siapa. Saya juga ingin tahu. Saya sebagai masyarakat, saya juga ingin tahu. Teman-teman juga mungkin ingin tahu. Tetapi kemudian kan, apa ya, cara anggota Komisi 3 mempertanyakan atau mencecar itu, jawaban itu dari Bapak Mahfud MD. Seakan-akan memang lembaga kepo jadi. Kenapa saya bilang begitu? Teman-teman perhatikan cuplikan yang di depan. Ada di sana dikatakan bahwa, baik, kalau memang Bapak tidak mau menyampaikannya secara langsung, secara terbuka, sampaikan secara apa dibilang. Nah, itu nanti teman-teman bisa like konfidensial kalau nggak salah. Nah, teman-teman, itu apa artinya kalau nggak kepo gitu? Sebenarnya yang mau dipuaskan anggota DPR ini dahaga masyarakat atau dahaganya sendiri gitu. Karena gini, kalaulah misalnya benar, kemudian Bapak Mahfud MD menyampaikan secara konfidensial kepada anggota DPR yang dimaksud, lalu gunanya mereka mempertanyakan itu dengan mengatasnamakan kepengetahuan masyarakat, keinginan tahuan masyarakat itu apa? Kalau toh mereka tidak akan menyampaikan juga. Yang pertama. Yang kedua, apakah maksudnya mereka yang mau menyampaikan ke publik gitu? Jika mereka yang ingin menyampaikan ke publik, lalu gunanya eh, Bapak Mahfud mempertahankan itu untuk tidak keluar dari mulut beliau itu apa? Jadi keliru, sangat keliru cara anggota DPR mencecar Bapak Mahfud MD. Apalagi kemudian ada di dalam petikan itu juga mungkin tadi tersorot juga ya, tercuplik juga dikatakan bahwa Bapak sebagai pembantu presiden, kami mengapa kehadiran Bapak ini, kami mendengarkan, memang benar-benar seakan-akan mendengarkan eh, paparan presiden. Ini anggota DPR yang aneh menurut saya ya. Maaf ini, Bapak-Bapak anggota DPR yang terhormat.
kita ini rakyat, kita harus kritis. Anda itu menghadirkan Bapak Mahfud MD dengan kapasitasnya sebagai Ketua Kompolnas atau Menko Polhukam. Ya, ini mungkin hal yang sederhana ya. Mungkin itu pernyataan yang sederhana, tapi ini marwah Dewan Perwakilan Rakyat. Tidak ada konsistensi, tidak ada kesatuan, kepaduan antara tujuan DPR mengundang Bapak Mahfud MD dengan kapasitasnya, dengan cara si anggota DPR itu, yang gak usah saya sebutkan, teman-teman lihat aja, putar aja yang sebelumnya. Cara dia mendudukkan Bapak Mahfud MD dengan keharusannya itu, bahwa dia dengan mendengarkan beliau, maka kita mendengarkan presiden. Ini kan konyol ini. Ini lembaga hukumnya lembaga hukum. Tapi kenapa punya pikiran yang sedemikian konyol? Cara komunikasinya kok seperti itu? Ini harus menjadi sorotan ya bagi DPR. Jadi jangan rapat itu ya sekedar rapat hadir, mengumpulkan pendapat, keras-kerasan suara seakan-akan udah memperjuangkan pengetahuan keinginan rakyat. Padahal isinya kosong gitu. Ibarat tong kosong, udahlah tong kosong, nyarinya nggak bunyi, bunyinya nggak nyaring pula gitu. Aneh kan jadinya gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini mungkin apa ya? Ini saya bukan bersifat kritis, tapi lebih kepada setuju tidak setujunya. Ini bukan mengkritisi, tapi lebih kepada setuju tidak setuju dengan pernyataan tentang penonaktifan Kapolri, usul dari fraksi Demokrat kalau saya tidak salah ya, tentang penonaktifan Kapolri karena dianggap polisi itu bohong. Ya, Bapak yang terhormat, ini gini, yang bohong itu kan oknum. Saya di sini bukan membela Kapolri ya, saya tidak punya kepentingan untuk membela Kapolri. Gitu. Yang bohong itu kan oknum. Kenapa Kapolri yang dinonaktifkan? Gitu. Nah, oke, itu yang pertama. Yang kedua, kan Kapolri sudah mencoba menjalankan fungsinya, tugasnya berdasarkan kewenangan yang dia punya. Terlepas lambat atau cepat seperti yang dikatakan oleh Bapak Trimedi, saya setuju itu. Terlepas lambat atau cepat, iya, memang agak lambat. Tetapi kan bukan berarti setiap kelambatan itu berujung kepada penonaktifan. Nah, cara berpikir yang keliru, ini baru kritik nih. Cara yang berpikir yang keliru yang disampaikan oleh fraksi Demokrat itu adalah ketika mengatakan bahwa fungsinya dialihkan saja kepada Menko Polhukam. Bagaimana Anda berpikir tidak? Bagaimana mungkin Menteri Polhukam, ya, bagaimana mungkin Menteri Polhukam Anda harapkan memasuki aspek-aspek internal kepolisian, gitu. Dia secara kelembagaan memang mungkin bukan secara hierarkis tapi secara fungsional berada di atas Kapolri karena dia memang kementerian gitu. Kementerian memang membidangi politik hukum dan keamanan. Tetapi bagaimana Anda bisa berpandangan seperti itu? Seakan-akan dengan mengalihkan penugasan Kapolri kepada apa namanya, Bapak Mahfud MD itu udah langkah yang paling tepat. Gitu. Bagaimana Anda bisa menilai itu? Gitu. Bagaimana Anda bisa berpikir seperti itu? Itu konyol sekali. Jika sekarang ini dengan Kapolri yang berupaya mengungkap kasus ini saja, kasus ini masih banyak ditutup-tutupi. Ya, kita harus fair bilang banyak ditutup-tutupi. Bagaimana lagi jika Bapak Mahfud MD yang mengambil peran sebagai pelaksana tugas Kapolri? Itu kan aneh. Anda berpikirnya itu aneh sekali. Kita sekarang sedang dihadapkan kepada persekutuan yang ada di tubuh Kapolri. Yang bukan Kapolri, maksudnya di tubuh Polri. Artinya gini. Logika sederhananya. Saya mau masuki alam berpikir yang disampaikan oleh anggota fraksi Demokrat ini ya. Logika sederhananya, kalau Anda menganggap Kapolri tidak mampu mengatasi peristiwa ini, ya, Kapolri itu adalah organ tertinggi internalnya Polri, yang tahu seluk-beluknya Polri, yang tahu
baik buruknya Polri yang seharusnya tahu dan seharusnya dihormati oleh Polri, ya kan? Bagaimana mungkin Anda bisa mengusulkan itu diambil alih saja oleh Menko Polhukam? Itu kan keliru sekali, gitu. Uang dia orang internal aja nggak bisa mengatasi, apalagi dibawa ke eksternal itu gimana? Gitu. Nah itu kan aneh. Kalau ada upaya untuk mencampuri dari eksternal, dicampuri secara kelembagaannya, bukan secara subjektif seperti itu, menonaktifkan Kapolri. Lalu, nah sekarang gini, kalau Kapolri dinonaktifkan, siapa yang akan bertanggung jawab kepada Menko Polhukam? Siapa yang akan melaporkan kepada Menko Polhukam? Jalur kepolisian mana yang akan bisa memberikan laporan kepada Menko Polhukam? Itu semua kan sudah ada ininya, gitu. Sudah ada jalur-jalurnya masing-masing. Jadi eh, seharusnya usul-usul seperti itu apa ya, dipertimbangkan lah untuk disampaikan. Di sini saya posisinya bukan enggak enggak full kritik, tapi semi kritik ya. Di samping memang saya juga tidak setuju, tapi di sisi lain saya juga kritik bagaimana Anda bisa melontarkan pertanyaan seperti itu, tidak akan berpikir bahwa apa yang Anda sampaikan di awal dengan apa yang Anda simpulkan atau apa yang Anda usulkan itu in, apa ya, inkonsisten gitu. Anda menganggap kita dibohongi oleh Polri, lalu Anda minta Kapolri dinonaktifkan dan Bapak Mahfud MD mengambil tugas itu. Menko Polhukam mengambil kewenangan itu. Ya Polri-nya kan bisa tetap bohong sama beliau. Apalagi Polri-nya sudah tidak punya ikatan lagi, tidak punya ikatan puncaknya sudah diputus dengan menonaktifkan Kapolri. Itu kan aneh. Itu gimana? Itu cara berpikirnya gimana? Nah itu yang ingin saya soroti. Gitu. Nah di akhir dari pembicaraan kita ini mungkin udah panjang atau gimana ya? Saya hanya mau bilang begini. Seakan-akan apa ya, rapat yang digelar oleh Komisi 3 DPR ini hanya apa ya? Hanya memperbaiki citra mereka saja gitu. Seakan-akan seperti itu. Kenapa saya bilang begitu? Coba coba Anda jawab saya. Apakah Anda mendapatkan satu kesimpulan atau satu kebijakan atau suatu eh, apa namanya? Progres yang terjadi sejak RDP yang dilakukan oleh DPR bersama dengan Kompolnas itu? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada. Bahkan apa ya? DPR itu banyak menggunakan hoax, ya memasukkan hoax di dalam opini mereka, itu aneh kan. Lembaga sekualitas DPR anggotanya seperti itu gitu. Hoax. Kenapa saya bilang hoax? Nanti eh, teman-teman bisa cek lah gitu. Mungkin kita nggak cuplik itu, karena untuk mencek itu agak panjang. Kita harus dengar videonya panjang, jadi kita nggak mungkin cuplik sepanjang itu. Jadi kita nggak bisa ngambil kesimpulannya seperti cuplikan yang lain gitu. Tapi teman-teman bisa dengarlah video pemaparan itu. Banyak kemudian dibahas tentang macam-macam yang kemudian ditanggapi Bapak Mahfud dengan mengatakan bahwa ini Anda dengar dari siapa? Oh, contoh ketika dikatakan bahwa Bapak Mahfud ada mengeluarkan statement bahwa selanjutnya Pol apa Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya akan menyusul gitu. Padahal beliau mengaku tidak ada menyampaikan itu. Beliau tidak mungkin berani mengatakan bahwa beliau tidak menyampaikan itu jika memang beliau tidak menyampaikan, apalagi ini dilakukan secara transparan gitu, rapatnya gitu. Jadi penyangkalan itu tidak mungkin dilakukan. Beliau sebagai orang hukum yang paham sekali hukum tidak mungkin melakukan penyangkalan jika memang itu benar beliau sampaikan gitu. Artinya begini, Bapak Mahfud MD lebih mending bergelip daripada menolak, karena pasti media punya catatan kalau memang beliau pernah mengatakan itu. Artinya apa? Saya lebih apa ya? Saya lebih menganggap di sini DPR-nya yang apa ya, memproduksi hoax gitu. Ya, anggota DPR kok memproduksi hoax, itu saya aneh. Jadi apa ya? Tujuan DPR itu
memperbaiki citranya, tapi justru kalau saya memperhatikan atau teman-teman yang lebih bisa menganalisa lebih baik lagi, justru ini menjatuhkan apa ya? Menjatuhkan kelembagaannya juga jadinya gitu. Bukannya memperbaiki citra jadinya gitu. Justru di sini mereka mempertontonkan bahwa mereka sendiri tidak lebih pintar daripada masyarakat. Nah, nanti kalau dibilang begini, dikatakan, DPR itu nggak harus pintar. Tapi paling tidak begini ya, Anda itu kan wakil rakyat, menyuarakan suara rakyat, digaji oleh uang rakyat. Masa tidak mau bekerja keras untuk mengumpulkan informasi, mengumpulkan bahan-bahan, melakukan riset, melakukan segala macam, untuk mendukung opini Anda yang merupakan opini rakyat yang Anda wakili. Ya kan begitu. Jadi menurut saya, apa yang dilakukan pada tanggal 22 Agustus 2022 itu, yaitu rapat dengar pendapat bersama dengan Kompolnas dan LPSK dan Komnas HAM, yang khususnya kita soroti di sini adalah Kompolnas. Menurut saya, apa ya, justru mencoreng Komisi 3 itu sendiri. Gitu. Itu justru yang terjadi sekarang. Karena itu banyak banyak hal-hal yang seperti yang saya sudah jelaskan dan saya sudah paparkan itu. Bahwa mereka tiba-tiba berubah menjadi lembaga kepo, dan segala macamnya. Gini ya, kembali sedikit ke tadi tentang kepo. Kalaulah memang mereka mendasarkan eh, pertanyaan itu, mendasarkannya kepada keingintahuan publik, buat apa mengeluarkan pernyataan kalau memang Bapak tidak mau menyampaikan, bisa disampaikan secara konfidensial. Itu pernyataan apa? Macam apa itu? Nggak bisa dong. Publik yang ingin tahu bukan Anda. Gitu. Kalau gitu berarti Anda hanya mau mencoba mencari tahu sendiri. Gitu. Aneh kan? Lah itu. Makanya saya bilang, ya mungkin dengan demikian, justru bukannya mau memperbaiki citra DPR yang selama ini mungkin dianggap diam dengan kasus ini, justru malah memperburuk menurut saya. Hasil, bukan hasil ya. Iya, dampak dari pelaksanaan rapat dengan pendapat pada tanggal 22 Agustus kemarin. Nah, kita nggak tahu nih sekarang ini. Ini adalah lanjutan dengan Kapolri. Apa yang terjadi sih? Ya, kita belum tahu. Ini video ini direkam saat saya belum tahu. Oke, nanti kita lihat sama-sama apakah mungkin kita update. Jika ada hal yang menarik, kita update. Kalau tidak, ya tidak usah gitu. Jadi, menurut saya sekali lagi, DPR kehilangan marwah dengan cara-cara beropini anggota-anggota Komisi 3 di sana. Saya tidak bilang semua, tetapi dengan beberapa gitu. Dengan cara-cara beropini beberapa anggota Komisi 3 yang ada di sana. Begitu kira-kira teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima oleh semuanya. Saya tidak ada niat untuk apa ya, menggiring opini. Saya hanya menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran saya. Terima kasih dan sampai jumpa di operasi berikutnya.